Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita selalu berusaha menghadirkan informasi yang terpercaya, aktual, dan memang relevan, terutama buat para aparatur sipil negara, para pensiunan PNS, purnawirawan TNI, Polri, dan juga seluruh keluarga besar pegawai negeri di Indonesia. Di kesempatan yang sangat penting ini, kita bakal bahas dua info besar yang lagi panas banget diperbincangkan. Dan dua info ini penting banget buat Anda pahami, apalagi menjelang 25 April 2026 yang disebut-sebut jadi salah satu momentum penting dalam pembahasan kebijakan fiskal pemerintah pada triwulan kedua. Kita semua tahu setiap awal tahun biasanya selalu muncul pertanyaan yang sama dan terus berulang dari tahun ke tahun. Gaji PNS dan pensiunan naik atau tidak? Dan tahun 2026 ini pertanyaan itu bukan cuma muncul lagi, tapi malah terasa jauh lebih heboh dari tahun-tahun sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Karena di berbagai platform media sosial, mulai dari WhatsApp, Facebook, sampai TikTok, beredar kabar bahwa akan ada pembayaran rapel gaji pensiunan PNS dari Januari sampai April 2026. Kabar ini menyebar dengan sangat cepat, sangat masif, dan langsung bikin banyak pensiunan merasa senang, harap-harap cemas, bahkan ada yang sudah mulai membayangkan rekeningnya bakal ada tambahan dana masuk dalam waktu dekat. Tapi sebentar dulu, kita nggak boleh keburu senang sebelum tahu duduk perkaranya. Karena disinilah tugas kita, yaitu memfilter informasi, mengecek fakta, lalu menyampaikan apa yang benar-benar terjadi berdasarkan keterangan resmi. Dan itulah yang akan kita bahas tuntas dalam video ini. Jadi pastikan Anda tidak melewatkan satu detik pun, karena informasi yang kita bawa ini bukan sekadar kabar angin, melainkan rangkuman fakta yang perlu Anda pahami dengan kepala dingin. Mari kita mulai dari informasi pertama, yaitu isu rapel gaji pensiunan PNS yang katanya akan dibayarkan dari Januari sampai April 2026. Benarkah kabar ini? Apa memang ada tambahan dana yang akan segera masuk ke rekening para pensiunan dalam waktu dekat? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak perlu jauh-jauh cari-cari ke sana kemari. Kita langsung mengacu pada pernyataan resmi dari PT Taspen Persero, lembaga negara yang punya tanggung jawab langsung dalam pengelolaan dan penyaluran dana pensiun PNS di seluruh Indonesia. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Korporat Sekretaris Taspen, yaitu Bapak Hendra, beliau menegaskan dengan sangat jelas bahwa sampai saat ini belum ada regulasi baru yang mengatur kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026. Kalimat ini penting banget untuk digarisbawahi, belum ada. Artinya, belum ada regulasi baru, belum ada keputusan pemerintah yang baru, dan belum ada ketentuan tambahan yang sah untuk dijadikan dasar pencairan rapel, sebagaimana yang ramai beredar di media sosial. Besaran gaji pensiun yang berlaku saat ini masih sepenuhnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, termasuk penyesuaian 12% yang sudah diterapkan pada waktu itu. Hendra juga menyampaikan secara terbuka bahwa sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah terkait penetapan penyesuaian maupun kenaikan pensiun pokok bagi pensiunan PNS, purnawirawan TNI, Polri, serta penerima tunjangan terkait lainnya. Jadi ini bukan pernyataan yang samar-samar, bukan pula pernyataan yang bisa ditafsirkan sesuka hati. Ini tegas, jelas, dan sangat gamblang. Artinya, kabar soal rapel dari Januari sampai April 2026 itu belum punya dasar kebijakan yang sah sampai detik ini. Jadi kalau ada yang bilang rapel sudah pasti cair, kita harus hati-hati. Jangan langsung percaya hanya karena pesan itu kelihatannya manis dan meyakinkan. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi gaji pensiunan sekarang, supaya kita punya gambaran yang lebih nyata. Mari kita lihat angkanya. Gaji pokok pensiunan saat ini untuk golongan tertinggi bisa mencapai sekitar 4,9 juta rupiah. Itu baru gaji pokoknya saja. Di luar angka itu, para pensiunan juga masih bisa memperoleh beberapa tunjangan yang menyertainya, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan juga gaji ke-13 yang biasanya diberikan pada periode tertentu sesuai kebijakan yang berlaku. Jadi kalau bicara total penerimaan, memang ada komponen lain yang ikut masuk, tergantung ketentuan masing-masing. Soal pencairan dana pensiun, umumnya dilakukan setiap tanggal 1 tiap bulan melalui PT Taspen dan mitra pembayarannya, termasuk kantor pos serta berbagai layanan digital yang sudah bekerja sama. Bagi para pensiunan, ada satu hal yang terus diingatkan oleh Taspen, yaitu pentingnya melakukan autentikasi dan pembaruan data secara berkala. Ini jangan dianggap remeh ya, karena kalau data tidak diperbarui, bisa-bisa pencairan dana pensiun jadi terhambat, tertunda, atau malah gagal tersalurkan.
Dan kasus seperti ini bukan cuma sekali dua kali terjadi di lapangan. Banyak pensiunan yang sebenarnya tidak bermasalah dengan kebijakan, tetapi justru terhambat karena urusan administrasi yang harusnya bisa dicegah sejak awal. Sekarang kita masuk ke hal penting berikutnya, yaitu bagaimana sebenarnya mekanisme kenaikan gaji pensiunan itu bisa terjadi. Ini penting supaya kita semua punya cara pandang yang lebih realistis dan tidak gampang terseret informasi yang belum jelas sumbernya. Kenaikan gaji pensiunan itu bukan sesuatu yang bisa muncul begitu saja. Tidak bisa mendadak, ada hanya karena ada postingan viral yang kelihatan meyakinkan. Ada proses yang harus dilalui dan proses itu tidak singkat. Pertama, harus ada penyusunan peraturan pemerintah yang baru. Proses ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikerjakan dalam semalam. Butuh kajian mendalam, pembahasan lintas kementerian, dan persetujuan dari berbagai pihak yang berwenang. Kedua, setelah peraturan pemerintah disusun, harus ada proses harmonisasi anggaran oleh pemerintah untuk memastikan bahwa dana di dalam APBN memang cukup untuk menanggung kenaikan tersebut. Ketiga, barulah kemudian keluar instruksi pencairan resmi kepada Taspen untuk mulai menyalurkan dana yang baru. Selama 3 proses ini belum selesai, maka kenaikan gaji pensiunan belum bisa direalisasikan. Sesimpel itu. Dan ini penting banget untuk dipahami semua pihak supaya kita tidak gampang termakan kabar yang belum terbukti. Karena itu kami mengajak seluruh penonton setia channel ini, terutama para pensiunan dan keluarganya, untuk selalu merujuk pada informasi resmi dari pemerintah dan dari Taspen. Jangan mudah terpengaruh oleh informasi yang berseliweran di grup-grup WhatsApp atau media sosial yang sumbernya nggak jelas. Waspada itu perlu dan sabar itu sikap yang bijak sambil terus memantau perkembangan resmi dari waktu ke waktu. Sekarang kita beralih ke informasi kedua yang nggak kalah penting dan bahkan lebih relevan dengan kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Kita sudah resmi masuk ke triwulan kedua tahun 2026, tepatnya sejak bulan April ini. Dan ini punya makna yang sangat penting dalam konteks kebijakan kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Coba kita lihat konteksnya secara utuh. Sebelumnya isu kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan aparatur sipil negara memang sudah ramai jadi perhatian publik sejak awal tahun. Ini bukan hal baru. Setiap tahun, topik seperti ini memang selalu muncul dan jadi bahan pembahasan. Tapi yang bikin tahun 2026 terasa beda dan lebih menarik perhatian adalah karena ada beberapa perkembangan kebijakan yang cukup signifikan dan perlu kita cermati bareng-bareng. Pertama yang wajib diketahui adalah pemerintah memang belum secara resmi mengumumkan adanya revisi upah atau kenaikan gaji ASN sebagai bagian dari kebijakan fiskal tahun ini. Walaupun sudah ada usulan yang diajukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, sampai saat ini belum ada keputusan final yang diumumkan secara resmi terkait penyesuaian gaji ASN untuk 2026. Jadi statusnya masih dalam pembahasan, belum final, belum diputuskan secara resmi. Lalu kenapa belum ada keputusan? Nah, ini juga penting buat kita pahami supaya gambaran besarnya lebih jelas. Ada beberapa faktor utama yang sedang jadi bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan ini. Faktor pertama adalah kondisi anggaran APBN. Kita semua tahu bahwa pemerintah saat ini sedang sangat hati-hati dalam mengatur pengeluaran negara. Program efisiensi anggaran yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih berjalan, dan tentu ini berpengaruh langsung pada ruang fiskal yang tersedia untuk kenaikan gaji. Artinya, pemerintah tidak bisa asal menambah beban belanja tanpa melihat kemampuan fiskal negara secara keseluruhan. Faktor kedua adalah pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap kebijakan kenaikan gaji ASN harus memperhitungkan kondisi pertumbuhan ekonomi secara umum. Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan gaji tidak malah menambah tekanan fiskal atau memicu efek samping yang justru merugikan stabilitas ekonomi. Faktor ketiga adalah tingkat inflasi dan harga kebutuhan pokok. Ini faktor yang paling terasa langsung oleh masyarakat, termasuk para ASN dan pensiunan. Harga kebutuhan sehari-hari yang terus naik memang membuat urgensi kenaikan gaji jadi terasa lebih kuat. Tapi di sisi lain, kenaikan gaji yang tidak dirancang dengan matang justru bisa ikut memperparah inflasi. Jadi pemerintah harus benar-benar menimbangnya dengan hati-hati. Faktor keempat adalah reformasi sistem penggajian ASN yang sedang dibahas. Pemerintah bukan cuma ingin menaikkan angka gaji secara nominal, tetapi juga ingin melakukan pembenahan mendasar pada struktur penggajian ASN secara keseluruhan. Ini tentu membutuhkan waktu yang lebih panjang dan proses yang lebih kompleks. Faktor kelima adalah prioritas belanja negara di sektor lain
seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang juga sama-sama membutuhkan perhatian serta anggaran besar. Jadi wajar kalau pemerintah harus menyusun prioritas secara cermat agar semua kebutuhan negara bisa tetap berjalan seimbang. Namun di tengah semua ketidakpastian itu, ada satu hal yang patut kita catat sebagai kabar positif. Rencana kenaikan gaji ASN sebenarnya sudah tercantum secara eksplisit dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang pemutakhiran rencana kerja pemerintah 2025 yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di dalam Perpres tersebut, kenaikan gaji ASN masuk sebagai bagian dari 8 program hasil terbaik cepat pemerintah. Ini berarti kenaikan gaji ASN bukan cuma wacana kosong. Ini adalah program yang sudah tertulis dalam dokumen resmi kebijakan pemerintah dan statusnya adalah prioritas. Jadi meskipun sampai hari ini belum ada keputusan final, kita tetap punya dasar yang kuat untuk optimistis bahwa pembahasan ini sedang berjalan serius di level pemerintahan tertinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sendiri juga sudah mengonfirmasi bahwa pembahasan terkait rencana kenaikan gaji ASN telah dilakukan bersama Menteri Pan-RB. Jadi ini bukan lagi obrolan di permukaan, bukan lagi rumor liar di publik. Ini sudah masuk ke meja pembahasan antar kementerian. Dan sekarang kita masuk ke poin yang sangat penting. Kenapa triwulan kedua ini begitu krusial? Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya sempat menyampaikan bahwa beliau akan mengkaji rencana kenaikan gaji ASN dengan melihat kondisi ekonomi di triwulan pertama. Triwulan pertama itu mencakup bulan Januari, Februari, dan Maret 2026. Dan sekarang ketiga bulan itu sudah lewat. Kita sudah memasuki bulan April 2026, artinya secara resmi kita berada di triwulan kedua. Kalau begitu, hasil kajian triwulan pertama seharusnya sudah ada dan bisa dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan. Itulah sebabnya periode April 2026 ini menjadi sangat krusial bagi nasib kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Banyak kalangan berharap bahwa menjelang atau sesudah 25 April 2026 akan ada pengumuman atau setidaknya ada sinyal yang lebih jelas dari pemerintah mengenai keputusan final terkait kenaikan gaji ini. Apakah akan ada keputusan resmi? Apakah akan ada pengumuman yang sudah lama dinantikan jutaan ASN aktif dan pensiunan di seluruh Indonesia? Semua orang tentu menunggu dengan penuh harap. Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada Anda, mari kita lihat sekilas besaran gaji pokok PNS yang berlaku saat ini berdasarkan data terkini. Catatan angka-angka yang terbaca tidak jelas di naskah asli, sehingga bagian nominal tidak dituliskan ulang secara detail. Yang penting untuk diingat, angka-angka itu adalah gaji pokok saja. Dalam praktiknya, total penghasilan ASN juga mencakup berbagai komponen tunjangan yang nilainya bisa sangat berbeda-beda, tergantung jabatan, lokasi tugas, dan jenis instansi tempat bertugas. Ada tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta komponen lain yang ikut menambah total take-home pay setiap bulannya. Sekarang kita bicara soal apa yang sebaiknya dilakukan oleh para ASN dan pensiunan di situasi seperti ini. Dalam masa penantian seperti sekarang, ada beberapa langkah praktis yang bisa Anda lakukan. Pertama, tetap ikuti perkembangan informasi dari sumber resmi. Sumber yang terpercaya untuk isu seperti ini antara lain website resmi Kementerian Keuangan, website BKN, website Taspen, dan juga pengumuman resmi dari instansi tempat Anda bekerja atau pernah mengabdi. Jangan sampai Anda mengambil keputusan finansial yang penting hanya berdasarkan informasi yang belum diverifikasi dari media sosial. Kedua, pastikan semua kelengkapan administrasi Anda sudah rapi dan beres. Ini sangat penting terutama bagi para pensiunan. Lakukan autentikasi rutin di Taspen atau lewat aplikasi digital yang sudah disediakan. Perbarui data keluarga dan data diri Anda secara berkala. Karena kalau nantinya kebijakan kenaikan gaji itu benar-benar diumumkan dan dilaksanakan, Anda tentu tidak mau tertinggal hanya karena urusan administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan dari sekarang. Ketiga, bijaklah dalam mengelola keuangan rumah tangga selama masa penantian ini. Jangan langsung membuat rencana pengeluaran besar hanya berdasarkan asumsi bahwa kenaikan gaji sudah pasti terjadi, padahal kepastian resminya belum ada. Kelola keuangan dengan hati-hati dan penuh perhitungan. Sesuaikan pengeluaran dengan penghasilan yang sudah ada sekarang, lalu anggap potensi kenaikan gaji sebagai bonus yang patut disyukuri bila kelak benar-benar diberikan. Bukan sesuatu yang sudah pasti sebelum ada keputusannya. Keempat, kalau Anda punya kerabat, tetangga, atau teman yang juga pensiunan maupun PNS aktif, bantu sebarkan informasi yang akurat ini kepada mereka.
Kita semua punya tanggung jawab untuk memutus rantai penyebaran hoaks. Setiap kali kita membagikan informasi yang benar, kita ikut menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat di masyarakat. Dan itu jauh lebih bermanfaat daripada ikut menyebarkan kabar yang belum tentu benar. Kalau kita melihat keseluruhan dari dua informasi penting yang sudah kita bahas hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik bersama. Pertama, kabar rapel gaji pensiunan dari Januari sampai April 2026 belum punya dasar kebijakan yang sah dan harus dianggap sebagai informasi yang belum terkonfirmasi. Taspen sudah menegaskan hal itu secara resmi. Kedua, kenaikan gaji ASN dan pensiunan untuk 2026 memang sedang dalam proses pembahasan di tingkat pemerintah dan sudah tertulis dalam Perpres nomor 79 tahun 2025 sebagai salah satu program prioritas. Ini tentu kabar yang bagus. Ketiga, masuknya kita ke triwulan kedua pada bulan April 2026 menjadi momen yang sangat dinantikan karena Menteri Keuangan sebelumnya menyatakan akan mengkaji keputusan ini berdasarkan kondisi ekonomi triwulan pertama. Keempat, keputusan final sampai sekarang belum ada, jadi kita semua perlu bersabar sambil terus memantau perkembangan resmi dari pemerintah. Sebelum kita akhiri video ini, ada satu pesan yang ingin kami sampaikan dari hati ke hati kepada seluruh penonton setia, terutama para pensiunan dan ASN aktif yang mungkin sedang menanti kabar baik dengan penuh harap. Kami paham betapa beratnya perjuangan Anda. Kami paham bahwa para pensiunan sudah mengabdikan sebagian besar hidupnya untuk negara ini. Kami juga paham bahwa di tengah harga kebutuhan pokok yang terus naik, menunggu kepastian kenaikan gaji bukanlah perkara mudah. Dan kami tahu, jutaan keluarga ASN aktif juga merasakan tekanan yang sama dalam kehidupan sehari-hari. Tapi percayalah, perjuangan dan pengabdian Anda tidak sia-sia. Pemerintah sudah menempatkan kenaikan gaji ASN sebagai salah satu prioritasnya dan momentum triwulan kedua ini khususnya menjelang dan sesudah 25 April 2026 bisa saja menjadi titik balik yang selama ini kita tunggu-tunggu bersama. Jadi mari kita pantau terus, kita dukung proses yang sedang berjalan dan kita sambut kabar baik itu dengan rasa syukur ketika waktunya benar-benar tiba. Demikian informasi lengkap yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan, dan semoga kita semua selalu dilindungi serta diberikan yang terbaik. Jangan lupa tekan tombol like kalau video ini bermanfaat bagi Anda, subscribe dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan setiap update terbaru yang kami hadirkan. Lalu bagikan video ini kepada keluarga, rekan sesama PNS, dan para pensiunan di sekitar Anda agar mereka juga mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.